akan menjelaskan tentang evolusi pada hewan vertebrata. Tahukah kamu apa arti evolusi? Evolusi berarti perubahan-perubahan yang terjadi dalam bentuk dan tingkah laku organisme antara generasi ke generasi. Bentuk-bentuk organisme pada semua level, dari rantai DNA sampai bentuk morfologi yang makroskopik dan tingkah laku sosial yang termodifikasi dari nenek moyang selama proses evolusi. Ternyata hewan vertebrata juga mengalami evolusi loh. Evolusi hewan vertebrata ini dimulai dari evolusi chordata. Chordata mengalami evolusi membentuk tulang belakang. Nah, inilah yang disebut dengan hewan vertebrata. Vertebrata yang paling primitif tidak memiliki rahang. Selanjutnya, hewan tersebut berevolusi terus membentuk kelas pertama yang muncul yakni Pisces. Selanjutnya, Pisces berevolusi sehingga muncullah amfibi. Amfibi adalah vertebrata pertama kali yang mampu hidup di darat. Selanjutnya, amfibi ini berevolusi lagi sehingga muncul reptil, dan ada pula reptil yang bersayap sebagai nenek moyang aves. Akhirnya terbentuklah mamalia. Nah, kalian pengen lihat kan apa saja bukti-bukti evolusi dari hewan vertebrata itu? Selanjutnya adalah bukti-bukti dari evolusi hewan vertebrata. Cekidot! Hai, saya Paus. Nenek moyang saya dulu itu hidup di daratan. Ia berburu mencari mangsa itu di daratan. Namun untuk menyesuaikan perubahan alam, maka nenek saya dulu itu mencari mangsa di dalam laut. Jadi pada 50 juta tahun yang silam itu ada namanya Pachycetus, di mana paus ini berawal dari hewan purba mirip kadal, berkepala mirip serigala, lalu memiliki kaki bercakar, ekor yang panjang, serta mulutnya yang bertaring. Lalu pada 40 juta tahun yang silam, dari Pachycetus ini berubah menjadi Ambulocetus, di mana bentuknya yang memanjang seperti buaya. Lalu 46 juta tahun yang silam, Ambulocetus ini berubah berevolusi menjadi Myacetus, di mana pada Myacetus ini sudah mirip seperti singa laut, lalu kaki depannya itu lebih pendek daripada kaki belakang. Selanjutnya pada 30 juta tahun yang silam, Myacetus ini berevolusi menjadi Dorudon, yaitu dengan ciri-ciri tubuhnya yang panjang, terus sirip depannya sudah muncul, lalu kaki belakangnya itu mengecil, lalu muncul ekor bersirip, dan Dorudon ini mirip seperti paus modern yang kita lihat pada zaman sekarang. Lalu pada 34 juta tahun yang silam, Dorudon berevolusi lagi menjadi Lanocetus, di mana Lanocetus ini masih mirip seperti Dorudon, namun kaki belakangnya itu sudah menghilang, lalu mempunyai sirip atas di belakang tubuhnya. Selanjutnya di 20 juta tahun yang silam muncullah evolusi Squalodon, di mana merupakan awal mula paus bergigi. Dan di 15 juta tahun yang silam muncul Cetotherium, yaitu merupakan evolusi paus tanpa gigi, di mana Squalodon dan Cetotherium ini sudah seperti paus modern, tetapi lebih kecil daripada paus yang kita temukan pada sekarang. Dan saya sekarang adalah mamalia penghuni lautan terbesar, yaitu paus. Hai, saya Salamander. Pada 150 juta tahun terakhir masa evolusinya, nenek moyang saya hanya mengalami sedikit sekali perubahan. Berikut merupakan awal dari nenek moyang saya sebelum berevolusi. Yang pertama ada Eusthenopteron, yaitu hidup 300 juta tahun yang lalu dengan ukuran panjang 1,2 meter. Amfibi ini mempunyai ekor yang kuat yang mendorongnya ke depan dan membantunya untuk menangkap mangsa. Lalu yang kedua ada Ichthyostega pada 370 juta tahun yang lalu dengan panjang 1 meter dan merupakan binatang pertama yang berkaki 4. Lalu yang ketiga ada Microbrachys 300 juta tahun lalu yang mempunyai tubuh memanjang dengan lebih dari 40 ruas tulang belakang. Yang
terdekat ada Pankilus, 280 juta tahun yang lalu dengan panjang 25 cm, dapat berjalan dan kakinya kecil tetapi kuat. Yang kelima ada Kalaus, 150 juta tahun yang lalu dengan panjang 20 cm yang mirip dengan salamander yang sekarang. Dan yang terakhir adalah saya, salamander yang memiliki panjang 20-30 cm dan memiliki warna yang terang. Hai, perkenalkan, aku burung atau sering disebut juga dengan apes. Apes merupakan hewan vertebrata yang mengalami evolusi selama radiasi reptilia pada zaman Mesolitikum, di mana telur amniotik dan sisik pada kaki menjadi ciri khas dari burung atau reptil ini. Nah, adapun nenek moyang dari suku apes adalah Archaeopteryx. Archaeopteryx merupakan dinosaurus yang memiliki bobot 163 kg yang kemudian menyusut menjadi 0,8 kg, di mana penyusutan pada Archaeopteryx ini dimaksudkan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, di mana bisa memanjat, bisa melayang dan bisa terbang, serta fleksibel dalam lingkungan. Dengan tubuh yang mengecil dan ringan membuat nenek moyang burung ini dapat beradaptasi dengan lingkungan, di mana semisal bisa memanjat pohon, melayang, dan terbang. Dengan fleksibilitas dan yang disebabkan oleh evolusi ini membantu mereka menyelamatkan diri dari benturan meteor yang membunuh dinosaurus lainnya. Archaeopteryx ini memiliki keselarasan dengan burung-burung modern, di mana Archaeopteryx ini memiliki tulang-tulang berongga, terus memiliki bulu-bulu yang membuktikan bahwa Archaeopteryx ini merupakan hewan berdarah panas, memiliki kuku serta memiliki tulang dada yang melekat dengan otot-otot terbang, serta memiliki gigi dan rahang yang membuktikan bahwa Archaeopteryx ini merupakan burung dan reptil. Itulah tadi bukti-bukti evolusi pada hewan vertebrata. Saya Miss Lucy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.